Teman-teman sekalian, rekan belajar yang saya hormati, jumpa lagi bersama saya pada mata kuliah Teori Pembangunan. Pada pertemuan yang sekarang ini kita akan membahas teori pembangunan dalam perspektif klasik ya. Salah satu tokohnya adalah David Ricardo. Rekan belajar yang saya hormati, David Ricardo itu adalah seorang ekonom dari Inggris yang hidup pada akhir abad 18 dan awal abad 19. Ia dikenal dengan kontribusinya dalam teori ekonomi klasik, terutama melalui teori keunggulan komparatif dan teori distribusi pendapatan. Nah, salah satu konsep penting yang digagas oleh David Ricardo adalah teori pembangunan ekonomi yang terkait dengan produktivitas yang pertama, yang kedua terkait dengan keuntungan komparatif, dan yang ketiga terkait dengan distribusi pendapatan dalam ekonomi. Nah, menurut David Ricardo, rekan belajar yang saya hormati, pembangunan ekonomi itu tidak hanya bergantung pada akumulasi modal atau faktor produksi, tetapi juga pada efisiensi alokasi sumber daya. Pada intinya, teori David Ricardo berfokus pada bagaimana sebuah bangsa bisa mengoptimalkan pembangunan sumber daya yang sebenarnya terbatas itu, dan untuk bisa meningkatkan daya saing melalui spesialisasi dan perdagangan internasional. Salah satu contoh misalnya untuk teori keunggulan komparatif ya. Di dalam teori keunggulan komparatif ini, salah satu gagasan terpenting dari David Ricardo untuk teori keunggulan komparatif ini adalah bahwa jika suatu bangsa tidak memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi barang-barang atau komoditi tertentu, maka bangsa tersebut masih dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional. Caranya adalah dengan memfokuskan diri pada produksi barang ya, yang memiliki biaya relatif terendah dibandingkan dengan bangsa lain. Nah, ini membuka ruang bagi bangsa-bangsa untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi tertentu yang tentu saja yang lebih efisien, sehingga ini akan memungkinkan bagi mereka atau bangsa tersebut untuk bisa mengalokasikan sumber daya lebih produktif lagi. Dan bangsa tersebut akan memperoleh manfaat dari perdagangan global. Nah, dalam konteks pembangunan ekonomi, David Ricardo menyatakan bahwa perdagangan internasional itu akan menciptakan spesialisasi dan efisiensi dalam perekonomian. Nah, yang pada akhirnya ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, bangsa-bangsa dapat saja bersaing ya, tetapi harap diingat bahwa bangsa-bangsa tersebut juga dapat saling menguntungkan dengan memperdagangkan barang-barang atau komoditas yang diproduksi dengan biaya yang lebih rendah. Yang ini nanti pada gilirannya akan mempercepat proses pembangunan ekonomi. Nah, lalu sekarang untuk uh, distribusi pendapatan. David Ricardo juga mengembangkan teori tentang bagaimana pendapatan suatu bangsa itu didistribusikan di antara faktor-faktor produksi. Misalnya adalah tanah, tenaga kerja, dan modal. Nah, dalam pandangan David Ricardo, distribusi pendapatan akan sangat dipengaruhi oleh
perkembangan sektor pertanian. Karena tanah adalah faktor produksi yang utama di masa itu. Yang ini menentukan hasil atau produk dari sektor pertanian. Sebagai contoh misalnya adalah di dalam konteks pembangunan ekonomi, David Ricardo memperkirakan bahwa seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan populasi penduduk, maka permintaan terhadap tanah dan sumber daya alam yang lain itu akan meningkat. Nah, yang ini nanti pada pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat upah pekerja dan juga keuntungan pemilik modal. Nah, David Ricardo juga mengemukakan konsep hukum penurunan hasil atau dalam istilah yang lebih lebih kerennya adalah law of diminishing return. Di mana hukum penurunan hasil ini oleh Ricardo dinyatakan bahwa pada satu titik tertentu peningkatan investasi dalam sektor pertanian. Dalam pertanian itu ada penggunaan tenaga kerja tambahan atau modal ya, maka akan menghasilkan peningkatan output yang lebih kecil. Nah, ini berarti bahwa ketika suatu bangsa mencapai batasan tertentu dalam pertumbuhan sektor pertaniannya ataupun sektor lain, sektor industri atau perdagangan akan semakin penting untuk mendorong pembangunan ekonomi lebih lanjut. Nah, bisa kita simpulkan bahwa secara keseluruhan, teori pembangunan ekonomi menurut David Ricardo menekankan pentingnya efisiensi alokasi sumber daya melalui satu, spesialisasi, dua, keunggulan komparatif, dan yang ketiga adalah perdagangan yang terintegrasi dengan internasional. Nah, pembangunan dalam pandangan David Ricardo bukan hanya masalah akumulasi modal saja, tetapi juga bagaimana cara suatu bangsa itu bisa memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memaksimalkan produktivitas dan daya saing di tingkat global. Nah, dengan cara ini, David Ricardo teorinya itu akan tetap relevan sebagai dasar pemikiran ekonomi untuk mendorong negara-negara eh, untuk bisa tumbuh, berkembang, dan beradaptasi dengan perubahan global dalam konteks ekonomi modern. Nah, rekan belajar yang saya hormati, secuil tentang teori pembangunan ekonomi menurut perspektifnya David Ricardo ini, semoga bermanfaat dalam menjelaskan teori pembangunan ekonomi di masa era klasik. Setelah pada pertemuan yang lalu, kita juga sudah membahas tokoh yang lain tentang pembangunan ekonomi, yakni Adam Smith. Nah, dari Adam Smith, kali ini kita beralih ke tokoh David Ricardo. Nah, semoga di pertemuan yang akan datang bisa kita sambung ke tokoh yang lain. Tentu saja masih dalam uh, pembangunan ekonomi dalam perspektif pemikiran tokoh-tokoh klasik. Terima kasih, sampai jumpa.